Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam perlawanan untuk seluruh kawan-kawan yang ada di sini dan juga rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan kehidupan layak di luar sana, meskipun tertatih-tatih dan berdiri di kaki sendiri tentunya. Ya, judulnya adalah seputar pengupahan ya, dan rencana aliansi aksi sejuta buruh untuk bertamu ya dalam tanda kutip ke MK untuk mempertanyakan hal-hal yang sifatnya substantif terkait dengan putusan MK yang ada. Tentunya dalam konteks dialektika antara putusan tersebut dan implikasinya yang terjadi saat ini. Menarik tadi ada pembicara-pembicara rekan-rekan sebelumnya. Saya mencoba melihat dari sisi satu, tanpa perlu diragukan bahwa dengan diberlakukannya, dengan diterbitkannya Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, itu sangat tidak representatif. Itu tidak ada keraguan untuk itu. Tentunya atas kepentingan buruh. Yang kedua adalah pada dasarnya produk ini, kebijakan ini berikut dengan putusan MK malah melahirkan anomali buat kita. Seperti tadi dipaparkan bahwa di satu sisi sudah beberapa tahun ini belakangan upah tidak dinaikkan, dengan beberapa alasan. Bisa jadi persoalannya adalah inflasi, bisa jadi juga terbentur dengan adanya pembatasan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah akibat daripada putusan MK. Di sisi lain, kita meminta agar upah itu dinaikkan. Inilah yang saya sebut anomali, bahwa putusan MK itu membuat dan memberikan kita pada posisi yang serba tidak enak. Ibaratnya ini seperti ada bisu di pantat kita. Kita mau duduk tidak bisa, tidak duduk juga ya salah juga, nggak bisa juga. Muaranya adalah Omnibus Law harga mati memang harus dicabut. Di tingkat basis kita ini terjadi kegalauan yang amat sangat nih. Karena sampai saat ini Apindo maupun ya tanda kutip disnaker baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu tetap menggunakan undang-undang Omnibus Law, dalam hal ini PP 36, dalam menerapkan upah minimum untuk tahun 2023 yang akan datang. Nah, menurut Bung Jumur seperti apa ini? Ya. Menjawab kerisauan dan kegalauan anggota kita nih yang ada di seluruh Indonesia. Silakan. Jadi segala sesuatu yang dinyatakan inkonstitusional, ini filosofinya ya, itu adalah suatu kejahatan. Jadi kalau negara bilang itu inkonstitusional, artinya gerakan atau tindakan itu tindakan kejahatan. Ya. Itu clear tuh. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang Omnibus Law itu inkonstitusional, ya kan? Setelah bersyarat, tapi akan menjadi permanen kalau 2 tahun nggak diperbaiki. Iya, betul. Artinya ini dia inkonstitusional, Ya. tapi dibolehkan dalam 2 tahun. Artinya Mahkamah Konstitusi membenarkan kejahatan negara terhadap rakyatnya selama 2 tahun. Ya, kayak mobil aja ya pakai garansi 2 tahun. Karena itu hakim-hakim yang memutuskan itu adalah hakim-hakim yang jahat terhadap rakyat. Iya. Clear ya. Padahal dia disumpah atas nama Tuhan. Dalam nama Tuhan, tapi jahat terhadap rakyat karena membiarkan undang-undang yang jahat atau undang-undang yang inkonstitusional berlaku selama 2 tahun. Nah, karena itu kejahatannya harus diberantas. Yes. Ya karena kita nggak bisa ngeberantas, ya kita tanya dulu. Ini yang karena masih mending tapi karena ada kata-kata tadi jangan melakukan tindakan yang strategis atau kebijakan strategis yang berdampak luas. Nah, biar jelas kita suruh baca nih dalam amarnya. Iya, ya dalam kan? amar putusan. Nah, gimana? Yang ini aja yang berdampak luas. Ini amar putusan MK diktum 7.
menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sudah itu. Ya, kesimpulan dari nomor 7 itu, kejahatannya malu-malu. Iya, iya. Nah, sebenarnya dia kalau nggak ada ini jahat banget. Iya. Tapi karena ada ayat 7, Ya. jahatnya agak nggak terlalu banget. Iya. Nah, kalau kejahatan 100 dia 95 lah. Ya, atau dibikin 9. sumir. Tapi jahat. Iya, dibikin Nah, sumir. masih mending ada nomor 7. Iya, iya. Katanya, hei pemerintah, jangan bikin tindakan strategis dan kebijakan strategis Iya. yang berdampak luas. Nah, Upah iya. adalah Kebijakan 100 juta orang Iya. berpengaruh terhadap upah itu. Iya. Berarti artinya sangat strategis dan sangat berdampak luas. Iya. Karena itu dilarang juga oleh Iya, MK. nggak Jangan boleh. bikin Nggak kebijakan boleh. strategis. Iya. Nah, kalau pemerintah bikin juga jahat, super jahat. Iya, iya. Ah, gitu loh. Jadi MK-nya jahat, Iya. tapi agak lumayan dikoreksi dengan ayat 7 tadi. Iya, iya, ya, iya, iya. Tapi dilaksanakan juga sama pemerintah. Ah, ini super jahat. Kari berdiri di atas kaki kita sendiri. Ingat, diam tertindas atau bangkit melawan. Maju terus kaum Indonesia. Cabut Undang-Undang Omnibus Law, batalkan kenaikan harga BBM, tolak RUU KUHP. Itulah tuntutan dari Aliansi Aksi Juta Buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.